bagian dari kecerdasan artifisial. Nah, sekarang ibu ini ngasih ini lagi. Nih. Nah, tahu nggak ini kalian apa? Iya, Google Map. Kalau menurut kalian, Google Map itu bagaimana sih bisa membantu dalam menyelesaikan masalah kita sehari-hari? Menurut kalian itu bagaimana Google Map itu bisa membantu kita? Menurut kalian bagaimana? Jian, coba. Kita bisa tahu waktu tempuh perjalanan dan titik kecepatan dan bisa merekomendasikan suatu
akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini, etika dan risiko kecerdasan artifisial atau AI. Bayangkan sebuah teknologi yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Keren kan? Tapi tunggu dulu, seperti dua sisi mata uang. AI juga memiliki potensi manfaat sekaligus risiko yang perlu kita pahami bersama. Mari kita mulai dengan hal positifnya. AI telah membantu kita dalam banyak aspek kehidupan. Dari asisten virtual yang mempermudah pekerjaan sehari-hari, sistem prediksi cuaca yang lebih akurat, hingga diagnosis medis yang lebih cepat dan tepat. Bahkan dalam pendidikan, AI telah membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih personal dan efektif. Namun, perkembangan AI juga membawa tantangan etis yang perlu kita perhatikan. Misalnya, bagaimana dengan privasi data kita setiap kali kita berinteraksi dengan AI? Data pribadi kita dikumpulkan dan dianalisis. Pertanyaannya, sejauh mana data ini aman dan tidak disalahgunakan? Belum lagi soal dampak AI terhadap lapangan pekerjaan. Banyak yang khawatir AI akan menggantikan peran manusia di berbagai sektor. Tapi sebenarnya, AI justru bisa menciptakan peluang kerja baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang tidak kalah penting adalah masalah bias dalam AI. Sistem AI belajar dari data yang ada, dan jika datanya mengandung bias, maka keputusan AI juga bisa bias. Ini bisa berdampak serius pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana solusinya? Kita perlu membangun kerangka etika yang kuat dalam pengembangan AI. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi prioritas. Para pengembang AI perlu mempertimbangkan dampak sosial dari teknologi yang mereka ciptakan. Sebagai pengguna, kita juga punya peran penting. Kita perlu bijak dalam menggunakan AI dan selalu kritis terhadap informasi yang kita terima. Pendidikan tentang literasi digital dan AI menjadi sangat penting di era ini. Nah, sama yang dijelaskan sebelumnya, video tadi adalah pemaparan lebih panjang lagi mengenai kecerdasan artifisial, kan? Dan ada di dalamnya tadi dijelaskan dalam video beberapa prinsip dari kecerdasan artifisial. Salah satunya adalah transparansi. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Nah, ini kelompok sudah dibentuk. Ibu akan membagikan LKPD, ya. Nanti Ibu akan jelaskan cara pengerjaan daripada LKPD-nya, ya. Satu kelompok, satu LKPD, ya. Masing-masing kasus, ya. Nah, kasus itu kalian analisis. Itu kan ada perintah di LKPD-nya sudah sangat jelas, ya. Dengarkan, coba perhatikan. Yang pertama, setelah kalian baca, ya, di situ kalian pahami masalah etika apa yang ada di situ, ya kan? Nah, selanjutnya dia masuk ke kategori apa? Etika kecerdasan artifisial masuk ke kategori apa? Di situ kan ada pilihannya bias, privacy, haki, dampak ekonomi, ya kan? Ada, ya kan? Nah, selanjutnya bagian ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab di situ dan kenapa? Misalnya yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah. Kenapa bisa ada gitu? Terus yang keempat, solusinya itu apa dan kebijakannya regulasinya itu apa? Oke? Ada yang tidak paham mengenai cara pengerjaannya? Itu cara pengerjaannya. Silakan dikerjakan, ya. Ibu beri waktu untuk pengerjaannya 10 menit deh, ya. Kalau memang sebenarnya ada yang perlu kalian cari di HP kalian, silakan dicari dengan menggunakan aplikasi kecerdasan artifisial yang tadi Ibu sebutkan. Misalnya ChatGPT, boleh hanya dari ChatGPT. Kalian punya juga aplikasi apa yang di situ? Cici, nah dari Cici silakan. Lalu jangan langsung copy paste, kalian amati dulu jawaban
Jadi kita sekaligus praktek penggunaan kecerdasan artifisial. Oke, ada yang bisa dibantu jelas? Singkat saja. Masih belum jelas? Oke. Karena kan misalnya kalau kalian cari tentang referensi obat, ya kan? Ternyata setelah kalian minum obat itu nggak manjur untuk kita. Jadi otomatis sekarang berpikir kan, ternyata obat ini nggak manjur nih buat ibu, gitu kan ya? Padahal ternyata kita salah menggunakan dosisnya. Kita patokannya ke AI tadi, alias chat GPT tadi. Itulah dia kenapa masuk dari bagian etika kecerdasan artifisial dalam penggunaannya sehari-hari. Ini dia. Ada kasus yang tentang apa? Bukan, kasus yang paling betul ini tentang apa? Tentang defect kah? Atau plagiasi? Coba lihat. Ya, plagiat karya orang lain. Setelah selesai ya, nanti akan dipanggil satu-satu untuk presentasi ke depan. Yang mana kalian membacakan kasusnya ya. Yang selanjutnya hasil diskusi kelompok kalian presentasikan ke depan. Oke? Udah selesai? Udah. Kelompok pertama, silakan yang maju. Oke. Kelompok Siva, kelompok 1. Kelompok lain stop, jangan lagi mengerjakan tugasnya karena kita sudah habis waktu dalam pengerjaannya ya. Nah, coba kalian perhatikan kelompok 1 dan kelompok 2. Tolong perhatikan kelompok 3 sedang presentasi. Nanti silakan kalian menanggapi ya. Sudah ya, jangan lagi mengerjakan tugasnya. Perhatian semua ke depan ya. Oke, silakan perkenalkan diri dulu, kelompok berapa dan kasusnya apa. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Tuliskan Kasusnya tentang apa? Kasusnya informasi medis berbahaya dari ChatGPT. Ini dia kasusnya. Coba kamu bacakan. Siapa? Oh, ini dia kembali. informasi medis berbahaya dari ChatGPT. Ya, itu seorang pasien yang mengalami gejala kesehatan yang tidak biasa memutuskan untuk berkonsultasi dengan ChatGPT sebelum ke dokter. Lanjut, Mbak, kamu baca ini. AI memberikan diagnosis yang terdengar meyakinkan dan menyarankan pengobatan herbal tertentu. Pasien mengikuti saran tersebut dan menunda kunjungan ke dokter. 2 minggu kemudian kondisinya memburuk dan saat akhirnya ke rumah sakit, dokter menemukan bahwa pasien mengalami kondisi serius yang memerlukan penanganan segera. Dokter menjelaskan bahwa pengobatan yang disarankan ChatGPT tidak hanya tidak efektif, tetapi juga memperburuk kondisi. Iya, itu dia. Nah, hasil diskusi kalian itu apa? Tolong diperhatikan untuk kelompok yang lain ya. Tuliskan masalah etika utama dalam kasus ini. Jawaban masalah etika utama dalam kasus ini adalah potensi penggunaan data pribadi tanpa izin. 2. Kategori risiko AI apa yang paling dominan? Bias dan
memperkenalkan